Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari tahun 1896, ketika angin musim dingin masih membekukan daratan pinggiran kota Fort Thomas, Kentucky, seorang buruh tani berusia 17 tahun bernama Johnny Healing tetap menjalankan tugasnya memotong rumput di sebuah ladang di persimpangan Highland Avenue dan Alexandria Pike. Lahan itu adalah milik Kolonel John Locke, majikan Johnny sendiri. Di tengah kabut tipis yang menggantung di ladang, Johnny melihat seorang wanita terbaring di antara rerumputan beku. Wilayah itu memang dekat dengan benteng tentara, di mana para pelacur sering melayani para tentara di sana. Pesta dan mabuk adalah hal umum di lokasi tersebut, sehingga Johnny tidak pernah merasa heran jika dia sering menemukan bekas-bekas pesta berserakan, termasuk orang-orang yang ikut berpesta, tetapi tidak sadarkan diri hingga pagi karena mabuk berat. Merupakan tugas Johnny membangunkan dan mengusir orang-orang itu agar keluar dari lokasi tersebut. Awalnya, Johnny mengira gadis yang kali ini dilihatnya sedang mabuk berat. Namun, ketika Johnny mendekat, Johnny merasa heran dengan posisi gadis tersebut. Tubuhnya miring ke bawah tepian sungai dengan kaki di atas dan lengan terangkat ke atas bahu. Posisi ini tentu akan membuat seseorang sulit tidur, meskipun sangat mabuk berat. Pakaian gadis itu juga tampak sangat berantakan. Rok gaun berwarna hijau panjang yang dikenakan dalam kondisi ditarik ke atas, sehingga bagian tubuhnya mulai dari pinggang hingga kepala tidak terlihat. Meskipun Johnny hanya dapat melihat samar-samar tubuh gadis itu, tetapi dia yakin jika gadis itu tidak sedang mabuk. Dia segera berlari membunyikan alarm di rumah majikannya. Kolonel John Locke kemudian memerintahkan Johnny untuk memanggil polisi. Sekitar pukul 10:30 pagi, polisi tiba di lokasi dan bersama-sama mereka mendekati gadis tersebut. Polisi melihat ada tanda-tanda pertengkaran di sekitar tubuh gadis itu terbaring. Terdapat noda cairan merah di semak-semak dan di kaki gadis tersebut. Di dekat gadis itu, ditemukan sarung tangan anak-anak berwarna coklat dan korset wanita berwarna putih yang sebagian tali bahu kirinya telah terpotong. Di dekatnya, terdapat sepotong gaun yang juga berlumuran noda cairan merah. Salah satu petugas kemudian berjalan ke arah wanita itu dan membalikkan tubuhnya. Petugas kemudian melanjutkan dengan menarik rok gaun hijau yang menutupi bagian atas tubuh gadis tersebut, dan dengan segera bulu kuduk mereka berdiri setelah melihat apa yang telah mereka temukan. Kepala gadis itu telah terpisah dari tubuhnya. Dua detektif dari Cincinnati dipanggil untuk menangani kasus ini dan langsung menuju ke tempat kejadian setelah mendapat perintah. Sementara itu, polisi yang telah berada di lokasi menyisir tepian sungai, berharap dapat menemukan kepala gadis malang tersebut, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Anjing pelacak kemudian dikerahkan untuk menyisir dari tempat kejadian perkara hingga ke waduk Covington di Fort Thomas. Namun, cara ini juga tidak membuahkan hasil. Polisi kemudian menguras waduk tersebut, tetapi kepala gadis itu tetap tidak ditemukan. Tubuh gadis itu dibawa ke Newport untuk dilakukan otopsi, dan pada hari Senin pukul 3 sore, Dr. Robert mulai melakukan pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan ini memakan waktu lebih dari 1 jam dan dilakukan dengan sangat teliti. Dari pemeriksaan ini, ditemukan bahwa gadis itu sedang hamil dengan usia kehamilan antara 4 atau 5 bulan. Para dokter juga menyimpulkan bahwa wanita itu berusia awal 20-an dan ini merupakan kehamilan pertamanya. Janin gadis itu kemudian dikeluarkan untuk diawetkan guna pemeriksaan lebih lanjut dan perut wanita itu dibedah, di mana dokter menemukan obat-obatan terlarang jenis kokain di dalamnya.
Ditemukan banyak luka di punggung dan tangannya, dan pemotongan kepala gadis itu dilakukan saat dia masih hidup. Karena identifikasi dengan menggunakan sidik jari belum berkembang pada saat itu, petugas hanya dapat mengidentifikasinya melalui sepatu yang digunakan gadis tersebut. Bersamaan dengan ini, media dari berbagai surat kabar mulai berdatangan untuk meliput. Dari ciri dan tulisan sepatu, diketahui jika sepatu yang dikenakan gadis itu dijual di toko sepatu Louis and Hayes. Petugas kemudian menelpon pemilik toko, yaitu Tuan Hayes, untuk memeriksa catatan penjualan sepatunya, dan dia menemukan bahwa 2 dari 3 pasang sepatu seukuran gadis itu telah terjual. Salah satunya dibeli oleh istri seorang tentara di Fort Knox, Kentucky, tetapi setelah dilakukan penelusuran, istri tentara itu ternyata masih hidup. Petugas kemudian segera beralih melakukan pencarian ke daftar pembeli lain. Diketahui jika pasangan sepatu lainnya telah dibeli oleh seorang gadis bernama Pearl Bryan untuk acara wisudanya di SMA Green Castle. Pearl Bryan adalah putri Alexander Bryan, seorang petani di pinggiran Green Castle yang dihormati. Alexander dan istrinya, Susan Jane Bryan, adalah petani yang sangat baik dan dicintai di lingkungan tersebut. Mereka telah lanjut usia dan memiliki 12 anak, tetapi 5 anaknya telah tiada. Pearl Bryan adalah anak bungsu mereka yang lahir pada tanggal 12 Oktober tahun 1872 di Green Castle, Indiana, dan tentunya sangat disayangi oleh orang tuanya. Pearl Bryan memiliki wajah yang sangat cantik, bertubuh indah, dengan sifat yang menawan. Siapa saja yang mengenalnya pasti menyukainya, yang selalu tampil ceria. Pada tahun 1892, Pearl Bryan telah lulus dari SMA Green Castle dengan prestasi yang tinggi dan menjadi siswi favorit di sekolahnya. Dengan paras yang cantik, otak yang cerdas, dan sifat yang menyejukkan, membuat Pearl Bryan telah memiliki banyak pengagum, bahkan sebelum kelulusannya. Namun meskipun cukup terkenal di kalangan pria, Pearl Bryan sangat berkelas dengan tidak membiarkan pria sembarangan memasuki hatinya. Banyak surat cinta yang telah diterimanya, tetapi Pearl Bryan tidak pernah menanggapinya. Banyak pria kaya yang siap menerimanya masuk ke dalam lingkungan keluarga kelas atas, tetapi tidak ada satupun yang berhasil mengetuk hati Pearl Bryan. Salah satu pria tersebut adalah sepupu kedua Pearl Bryan, yaitu Willwood, mahasiswa di Universitas DePaul dan putra dari seorang pendeta tua baik hati yang tinggal sekitar 3 km dari rumah keluarga Bryan. Karena Willwood sering menghabiskan waktunya di rumah Pearl Bryan, banyak orang menduga jika Willwood adalah pelaku yang telah menghabisi Pearl Bryan. Beruntungnya, penyelidikan polisi sangat teliti. Pearl Bryan ternyata lebih dekat dengan seorang pria bernama Scott Jackson yang masih merupakan teman Willwood. Bahkan, Pearl Bryan dan Jackson bisa saling kenal melalui Willwood. Jackson adalah seorang dokter gigi yang baru pindah ke Green Castle dari Jersey City pada tahun 1894. Jackson pindah ke lokasi ini untuk menuruti keinginan ibunya yang ingin dekat dengan putrinya. Jackson adalah putra dari Commodore Jackson yang telah sukses memimpin banyak kapal besar di New Jersey. Karena inilah, Jackson dapat mengenal banyak tokoh besar dan terkemuka. Namun, meskipun berasal dari keluarga terpandang, Jackson justru menapaki jalan kegelapan. Dia pernah tertangkap karena menggelapkan uang perusahaan kereta api Pennsylvania sebesar $32.000, tetapi Jackson berhasil lolos dari kurungan penjara. Sayangnya, ketika Jackson tiba di Green Castle, dia seolah menjadi pria suci karena tidak ada satupun orang yang mengetahui kejahatan ini. Karena dianggap sebagai pria baik yang berasal dari keluarga kaya,
kedatangan Jackson di Green Castle seketika membuat banyak pemuda lokal merasa iri. Di tempat barunya ini, Willwood adalah teman yang paling dekat dengan Jackson. Jackson melanjutkan pendidikan di Sekolah Kedokteran Gigi Indianapolis, dan Willwood segera menyusul sahabat dekatnya tersebut. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama dengan wanita-wanita yang tidak bermoral dan sering berhubungan badan dengan mereka. Rahasia kotor ini tidak pernah didengar oleh orang-orang Green Castle. Pada tahun 1895, Willwood memperkenalkan Jackson kepada keluarga Bryan. Dari pertemuan pertama ini, para Bryan mulai tertarik kepada Jackson, dan semakin hari, hubungan mereka tampak seperti sepasang kekasih. Tanpa ragu, orang tua para Bryan mengizinkan putri kesayangan mereka menerima perhatian dari Jackson, pergi bersamanya saat Jackson berkunjung ke rumah, dan berduaan di ruang tamu hingga larut malam. Orang tua para Bryan tampaknya sangat percaya pada putri mereka dan tidak curiga terhadap niat jahat Jackson. Keluarga Bryan telah membaca berita tentang gadis tanpa kepala yang ditemukan di Fort Thomas, dan mereka mulai khawatir karena mereka telah tidak mendengar kabar dari para Bryan sejak dia meninggalkan rumah pada hari Senin tanggal 27 Januari. Sebelum pergi, para Bryan berpamitan kepada keluarganya jika dia akan berkunjung ke keluarga uskup di Indianapolis. Karena para Bryan sangat rajin menghadiri sekolah minggu dan dia selalu terlihat taat dalam mengikuti peribadatan, alasan ini bukanlah hal aneh bagi keluarga Bryan. Ketika polisi datang ke rumah keluarga Bryan, polisi menunjukkan ciri-ciri jasad gadis tanpa kepala yang telah ditemukan. Salah satunya adalah bekas di jari-jarinya yang menunjukkan bahwa gadis itu sering menjahit. Ciri-ciri yang paling sesuai adalah bekas kutil yang telah diangkat dari jari tengah tangan kanannya. Kakak laki-laki para Bryan, yaitu Fred Bryan, segera mengirim telegram kepada para uskup untuk menanyakan apakah para Bryan ada bersama mereka. Namun, para uskup menunjukkan kebingungan karena mereka baru tahu jika para Bryan akan mengunjungi mereka. Para uskup mengatakan jika mereka tidak pernah bertemu para Bryan di sana. Saudara perempuan para Bryan yang sudah menikah bernama Mabel Stanley memiliki toko topi di Green Castle dan mengatakan jika kimono yang ditemukan pada gadis tanpa kepala adalah kimono miliknya yang telah dia pinjamkan kepada para Bryan sebelum melakukan perjalanan mengunjungi uskup. Petugas kemudian memperlihatkan pakaian dalam, sepatu, dan topi yang ditemukan pada tubuh gadis tanpa kepala kepada ibu para Bryan yang sudah lansia, dan ibu para Bryan perlahan mengenali semua pakaian itu sebagai milik putrinya. Dengan banyaknya ciri-ciri yang berhasil dikenali, petugas akhirnya berhasil menemukan identitas gadis tanpa kepala yang ditemukan di Fort Thomas sebagai para Bryan. Kedatangan petugas di rumah keluarga Bryan telah menarik perhatian warga, dan setelah mendengar berita ini, seorang manajer kantor bernama Early datang untuk memberitahu petugas bahwa Willwood mungkin tahu sesuatu tentang para Bryan karena dia tampak cukup dekat dengan gadis tersebut. Selain Willwood, Jackson juga menjadi teman pria paling dekat dengan para Bryan. Early menambahkan bahwa dia pernah melihat para Bryan dan Jackson bersamaan di kantor telegraf beberapa kali, dan mereka selalu terlihat mesra. Early mengaku kepada petugas jika Willwood pernah menunjukkan surat dari Jackson yang mengeluhkan masalahnya. Dalam surat tersebut, Jackson mengaku telah mengamili para Bryan dan dia segera berusaha untuk mengeluarkan janin tersebut secara paksa dengan cara apapun yang dia bisa. Dengan bantuan Willwood, berbagai obat dan ramuan telah diberikan kepada para Bryan, tetapi itu tidak memberikan efek apapun kepada janinnya. Karena semuanya sia-sia, Jackson menyarankan agar para Bryan dikirim ke Cincinnati
untuk melakukan operasi ilegal agar dapat mengeluarkan janinnya. Kebetulan, Jackson telah dipindahkan ke perguruan tinggi kedokteran gigi Cincinnati pada bulan Oktober tahun 1895, sehingga dia jarang mengunjungi Green Castle. Mengetahui informasi ini, petugas segera merencanakan penangkapan Jackson dan Willwood. Mereka mengirim telepon kepada kepala polisi Dage untuk menangkap Jackson dan pergi ke South Bend untuk menangkap Willwood. Jackson berhasil ditangkap di Plum Street, dan ketika penggeledahan dilakukan, ditemukan beberapa barang di saku Jackson, antara lain adalah tiket kereta 2 gerbong di jembatan Central Newport. Jackson kemudian segera dibawa ke kantor wali kota untuk diamankan. Ketika semua pakaian Jackson dilepas, ditemukan 2 goresan di lengan kanannya. Noda merah juga ditemukan di lengan kanan kaos dalamnya, dan terlihat jika Jackson telah berupaya membersihkan noda tersebut. Alonzo Walling adalah teman sekamar Jackson. Meskipun dia tidak dicurigai, tetapi dia tetap ditangkap. Awalnya, Alonzo hanya akan dijadikan sebagai saksi, tetapi ketika Jackson diinterogasi, dia tanpa sengaja memberi pernyataan yang mengarah pada keterlibatan Alonzo dalam kasus kematian Per Bryant. Alonzo dan Jackson sangat dekat, dan mereka bersama-sama pada malam kejadian. Alonzo yang masih berusia 19 tahun tidak memiliki kehidupan seindah Jackson. Dia telah ditinggal ayahnya untuk selamanya ketika masih baru berusia 3 tahun. Ibunya yang dalam kondisi ekonomi yang sederhana terpaksa membesarkan Alonzo dan 2 anak laki-laki lainnya bernama Clint dan Charles. Ketika Alonzo berusia 13 tahun, dia pindah ke Green Castle dan tinggal di asrama. Di sini, Alonzo bekerja di pabrik kaca untuk membantu perekonomian ibunya. Namun 4 tahun kemudian, pabrik tempat Alonzo bekerja tutup, sehingga ibunya dengan usaha keras mengirim Alonzo ke perguruan tinggi kedokteran gigi Indianapolis. Di perguruan tinggi inilah Alonzo pertama kali bertemu Jackson. Ketika Alonzo diinterogasi, dia mengaku pertama kali mendengar jika Per Bryant sedang hamil pada hari Natal tahun 1895. Jackson mengajak Alonzo untuk membantunya dengan menjalankan rencananya, yaitu membawa Per Bryant ke sebuah ruangan, kemudian menghabisinya di sana dan meninggalkannya. Namun, Jackson tiba-tiba mengubah rencananya. Jackson menyatakan jika dia akan memotong tubuh Per Bryant, kemudian menaruh potongan-potongan itu di berbagai tempat penyimpanan di sekitar kota. Alonzo menambahkan jika Jackson memberi Per Bryant kokain setelah seorang mahasiswa kedokteran menyatakan jika racun yang paling cepat menghilangkan nyawa manusia adalah zat tersebut. Alonzo kemudian menunjukkan petugas ke sudut jalan John dan Richmond, di mana Jackson membuang beberapa barang buktinya. Di selokan, detektif menggali sebuah bungkusan berisi jaket biru hitam yang cocok dengan pakaian yang dikenakan Jackson saat dia ditangkap. Ada noda merah di lengan baju tersebut, dan di sakunya ditemukan 3 sapu tangan wanita yang kemudian diidentifikasi oleh keluarga Bryant sebagai miliknya. Terdapat jejak bunga tensi, serta ramuan teh yang dikenal dapat menyebabkan keguguran. Pencarian kembali dilakukan, dan petugas berhasil menemukan seikat pakaian milik Per Bryant yang dibebani dengan sepotong besi rel kereta api tua. Ketika polisi menggeledah loker pribadi kedua pria tersebut di Fakultas Kedokteran Gigi, mereka menemukan celana panjang Jackson yang bagian lututnya tampak berlumpur dan berlumuran noda merah. Uji laboratorium menunjukkan jika lumpur di celana, jaket, dan tas kulit berwarna coklat cocok dengan lumpur yang ada di lokasi Jackson menghabisi Per Bryant. Mengenai kepala Per Bryant, Jackson dan Alonzo memberikan lokasi yang berbeda-beda, tetapi ketika petugas mencarinya, tidak ditemukan apapun. Detektif yakin jika Jackson mungkin telah membakar bagian tersebut untuk menghilangkan jejak,
Kasus ini telah membuat warga Cincinnati geram, sehingga petugas harus menghentikan proses pengaturan sidang Jackson dan Alonso, hingga amarah warga sedikit mereda. Pengadilan Jackson baru dimulai pada tanggal 21 April hingga tanggal 14 Mei tahun 1896. Dilanjutkan dengan pengadilan Alonso yang dimulai pada tanggal 26 Mei hingga tanggal 18 Juni di tahun yang sama. Dari persidangan tersebut, keduanya dijatuhi hukuman gantung yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret tahun 1897 di belakang pengadilan Newport Campbell County di York Street. Mereka adalah orang terakhir yang digantung di Newport, dan setelah eksekusi dilakukan, tiang gantungan dirobohkan.